Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herudin dan hari ini saya akan membahas tentang pengantar basis data. Untuk pokok pembahasan nomor 1 ialah basis data. Nomor 2 ialah 3 tingkatan arsitektur basis data atau Spark. Yang ketiga ialah bahasa dalam DBMS. Yang keempat ialah model data, yaitu sedikit membahas tentang model data dan 5 fungsi DBMS. Yang keenam ialah komponen DBMS. Yang terakhir ialah arsitektur DBMS multi-user. Pokok pembahasan yang pertama ialah basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSI Spark. Oleh karena itu, materi ini akan membahas tingkatan arsitektur basis data, karakteristik fungsional DBMS, bahasa yang digunakan dalam DBMS, serta model-model data. Materi tersebut mengetengahkan latar belakang informasi yang penting pada DBMS. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Lebih jauh lagi, jika sebuah basis data merupakan suatu sumber yang bisa digunakan bersama, maka setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data di dalam basis data. Kemudian, pokok pembahasan yang kedua ialah 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Yang pertama ialah tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai merepresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antara entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua ialah tingkat konseptual atau conceptual level. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah: pertama, semua entitas beserta atribut dan hubungannya, kemudian batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga ialah tingkat internal atau internal level. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, alokasi ruang penyimpan data dan indeks, deskripsi record untuk menyimpan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, dan penyimpanan record serta pemanfaatan data dan teknik encryption. Contoh-contoh dari file yang akan didimensikan tingkat eksternal adalah seperti berikut, dan untuk tingkat konseptual dan tingkat internal juga. Data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independence, yaitu physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama ialah DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. 3. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Dan 4. Memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Bahasa dalam DBMS. Yang pertama ialah data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sublanguage. Yang pertama ialah data definition language atau DDL, dan kedua data manipulation language atau DML.
Ada dua jenis DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Ada dua jenis DML. Yang pertama procedural DML, digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Yang kedua non procedural, yang digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya secara khusus menggunakan berbagai bahasa. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses pada basis data secara konsep. Pertama, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikan. C. DBMS mencari 1. Eksternal conceptual mapping, 2. conceptual skema, 3. conceptual atau internal mapping, dan 4. internal skema. Dan terakhir, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Proses 1-4 dapat dilakukan secara interaktif atau dikompil dulu. Kemudian pokok pembahasan keempat ialah model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan dalam suatu organisasi. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah: pertama, entity relationship, kemudian semantik, fungsional, dan object oriented. Model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu A. Model data relasional atau relasional, model data hierarki, dan model data jaringan atau network. Kemudian pokok pembahasan berikutnya adalah fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah: yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Kemudian katalog yang dapat diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Ketiga adalah mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Kemudian melayani kontrol konsurensi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Kemudian melayani recovery, menyediakan mekanisme untuk mengambil basis data ke keadaan sebelum terjadi kerusakan pada basis data tersebut. Kemudian keenam, melayani otorisasi. Sebuah DMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja dapat mengakses basis data. Kemudian mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Yang kedelapan, melayani integrity. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian melayani data independence. Sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ialah melayani utility. Sebuah DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan miliaran utility. Komponen DBMS berikut adalah komponen DBMS jika kita masukkan ke dalam suatu diagram. Sedangkan untuk penjelasan lengkapnya, yang pertama adalah query processor, yaitu komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Kemudian yang kedua adalah database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian database manager memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Yang ketiga ialah file manager, memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan disk. Yang keempat ialah DML preprocessor, modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Yang kelima ialah DDL compile, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Yang terakhir ialah dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary atau data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain.
Komponen software utama database manager secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. Komponen software utama database manager adalah yang pertama authorization control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kemudian adalah command processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga integrity checker, untuk semua operasi yang berubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Kemudian query optimizer, model ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Kemudian transaction manager, modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Yang keempat ya scheduler, modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dan yang lain. Kemudian yang ketujuh ialah recovery manager, modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, buffer manager, modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memori dan secondary storage seperti disk dan tape. Kemudian bagian G, arsitektur DBMS multi-user. Arsitektur DBMS multi-user yang pertama ialah teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar berikut. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk memakai berjenis DAM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem mengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Dengan cara yang sama, pesan dikembalikan ke terminal pemakai. Resistor ini menempatkan bahan yang besar pada komputer pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi, tetapi juga harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada terminal, seperti format data untuk tampilan di monitor. Yang kedua ialah file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN, Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga ialah client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Sesuai dengan namanya, ada sebuah proses klien yang membutuhkan sumber data dan sebuah server yang menjadikan sumbernya. Data konteks basis data. Klien mengatur interface berfungsi sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basis data. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini adalah yang pertama, memungkinkan akses basis data yang besar. Yang kedua, ia menaikkan kinerja. Yang ketiga, jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses basis data. Keempat ialah biaya untuk hardware dapat dikurangi. Hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Yang berikutnya, biaya komunikasi berkurang. Dan terakhir, aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melewati jaringan, menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melalui jaringan. Dan contohnya dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut. Dan termasuk juga meningkatkan kekonsistenan server, dapat menangani pemeriksaan integriti sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. Aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri. Dan yang terakhir, map ke arsitektur open system dengan sangat alami. Data Dictionary. Data Dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan dalam data dalam basis data. Data Dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, Data Dictionary menyimpan data-data sebagai berikut. Yang pertama ialah nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS.
kemudian nama-nama data item yang ada pada basis data, data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis aksen yang diinginkan, misalnya insert, update, delete, dan read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data dictionary menyimpan yang pertama nama-nama data item dalam basis data, yang kedua ialah niche dan ukuran data item, yang ketiga ialah batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Sekian untuk presentasi saya. Jika ada yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.